Guten Tag dulu ya. Silakan membuka buku kursu halaman 59. Ya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar di Verabredung. Verabredung adalah perjanjian atau persetujuan. Oke. Hmm, ya. Nah, hari ini kita akan mulai belajar modal verben. Namanya Reva. Silakan buka buku kursbu halaman 59 ya. Oke. Jadi sebelum kita membaca soal-soal, saya jelaskan dulu mengenai modal verben ya. Modal verben merupakan kata kerja bantu yang berfungsi untuk mengungkapkan keharusan, sikap kesungguhan, dan keinginan. Nah, dalam membuat kalimat, modal verben dikombinasikan dengan kata kerja. Ya. Seperti kita lihat, ini ada modal verben müssen, können, dan wollen. Müssen adalah sebuah keharusan, lalu können itu artinya bisa, can ya, dan wollen artinya akan. Ya. Jadi seperti ich muss, ich kann, ich will adalah bentuk dari modal verben. Ya, berdasarkan subjeknya. Ini teman-teman bisa catat ya. Kemudian bisa, wollen akan. Lalu untuk verben müssen itu termasuk ke dalam Notwendigkeit atau keharusan. Oh, müssen dan wollen termasuk ke dalam Notwendigkeit atau keharusan, sedangkan können masuk ke dalam Möglichkeit atau kemungkinan. Seperti contoh, kita bahas yang müssen dulu ya. Müssen merupakan sebuah keharusan. Nah, jadi kita bisa membuat kalimat seperti ini. Ich muss morgen arbeiten. Aku harus bekerja besok. Muss-nya sebagai modal verben, arbeitennya sebagai Hauptverb atau kata kerja utama dalam bentuk infinitif dan terletak di akhir kalimat. Muss ada di posisi kedua dan sudah dikonjugasikan dengan subjek. Subjeknya tadi ich ya. Oke, bisa dipahami. Untuk müssen Musen apa, bulan apa? Putus-putus. artinya oh, oke. Suara saya putus-putus atau sudah jelas?
jelas tapi kan pada saat menjelaskan ada keputus gitu. Oh, oke, oke, oke. Ya. Nah, jadi müssen artinya harus, können artinya bisa, wollen artinya akan. Bisa. Ya, Bola ya, akan ya? ya, wollen akan. Akan. Ya, müssen dan wollen termasuk ke dalam Notwendigkeit atau sebuah keharusan, sedangkan können masuk ke dalam Möglichkeit atau kemungkinan. Ya, karena kata kerja karena modal verben merupakan kata kerja bantu modal yang mana kata kerja pada dasarnya digunakan untuk mengekspresikan gagasan, keharusan, atau kemungkinan seperti yang tadi itu ya. Notwendigkeit atau keharusan ada müssen dan wollen, lalu kemungkinan Möglichkeit ada untuk können. Nah, dalam membuat kalimat biasa yang diakhiri dengan titik, yang di oh, unstable, tes, jelas? Kok unstable ya? Suara saya terdengar ya, teman-teman? Kedengar, cuma kadang pas ada kayak keputus-putus gitu. Oh, saya off cam aja ya. Reva, oke, silakan menyimak ya. Oke, saya ulangi. Jadi dalam membuat kalimat biasa atau ausagesat yang diakhiri dengan tanda titik, nah itu modal verbnya ada di posisi dua, lalu nanti verbennya satu lagi ada di paling belakang dalam bentuk infinitif. Verben yang di belakang dalam bentuk infinitif itu disebut dengan Hauptverb atau kata kerja utama. Contohnya, ich muss morgen arbeiten. Aku harus bekerja besok. Muss-nya modal verben, arbeiten-nya sebagai Hauptverb dalam bentuk infinitif, ya. Oke. Diketik rumusannya atau Oh, seperti kalau biasa. iya, saya ketikin kalimatnya aja ya, karena kalau untuk rumus tidak ada selain modal verben harus di posisi kedua, seperti itu ya. Ya, ya, seperti itu ya. Nah, ini tadi untuk kalimat biasa. Selain kalimat biasa, kan ada juga em, untuk ya atau nine fragen ya. Kalau dalam model pertanyaan ya oder nine frage itu modal verben berada di posisi satu dan Hauptverb atau kata kerja utama berada di posisi terakhir dalam bentuk infinitif. Seperti contoh,
Contohnya seperti itu kalau untuk ya oder nein Frage. Contohnya, willst du mich heiraten? Artinya will you marry me? Nah, wills-nya itu merupakan modal verb dari wollen yang sudah dikonjugasikan dengan subjek du. Lalu heiraten-nya merupakan Hauptverb dalam bentuk infinitif dan tetap di posisi terakhir. Ya. Tapi ada juga modal verben yang bisa tanpa Hauptverb ya. Jadi cuman modal verbennya aja. Nah, cuman kalau untuk modal verbennya yang jadi disebut modal verben als Vollverben atau main verbs ya. Jadi modal verbennya ini bisa digunakan sendiri sebagai kata kerja utama. Tapi untuk menggunakan ini hanya khusus dari situasi dan kondisi yang sudah jelas. Seperti contoh, saya ketikkan lagi ya. Nah, seperti itu. Modal verben als Vollverben atau kata kerja utama. Di sini saya menulis ich kann sehr gut Deutsch. Saya tidak lagi menambahkan Hauptverb sprechen karena sudah jelas ya dari situasinya saya bisa berbicara Jerman dengan baik ya. Saya bisa berbicara bahasa Jerman dengan baik. Sehr gut. Oh, dengan sangat baik gitu ya. Jadi konteks di sini jelas kalau Deutsch-nya ini menunjukkan berbicara dalam bahasa Jerman ya. Makanya dia tidak memerlukan Hauptverb lagi di belakang. Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Lalu tetap modal verben als verben berada di posisi kedua ya, modal verbennya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke modal verben kunnen. Kunnen itu artinya bisa. Jadi dia iya ya, artinya adalah bisa. Contoh kalau dia dalam kalimat biasa. Itu ya. Dalam kalimat biasa dengan tanda titik itu ikan nislaven. Kannya ikan nislaven saya tidak bisa tidur. Kannya adalah modal verb selalu berada di posisi kedua. Lalu slaven how verbnya ditaruh di belakang dalam bentuk infinitif ya.
Jadi kalau dalam model verben yang dikonjugasikan adalah model verbennya, bukan hub verb yang di belakang ya. Nah, selain itu kalau dalam wave frage masih sama, contohnya seperti ini. Nah, wave frage contohnya one comes to common. Kapan kamu datang? One-nya adalah wave frage, makanya dia di posisi satu. Nah, lalu kans adalah modal verben dari kunnen, dia ada di posisi 2 dan sudah dikonjugasikan dengan subjek berikutnya. Subjeknya adalah do. Nah, baru common. Commonnya di sini sebagai Hauptverb atau kata kerja utama yang dalam bentuk infinitif dan selalu berada di belakang ya. Begitu pula kalau untuk ya order 9 frage. Sebentar, saya mencari ulang. Nah, ini ya order 9 frage können Sie mir helfen? Bisakah Anda membantu saya? Gitu ya. Sama kunennya kalau dalam ya order 9 frage modal verb berada di posisi satu, lalu helfen di posisi terakhir sebagai Hauptverb ya. Jadi tidak ada rumus dalam menyusun kalimat dengan modal verben. Yang penting diperhatikan modal verbennya selalu berada di posisi kedua dan Hauptverb atau kata kerja utama berada di posisi akhir dengan dalam bentuk infinitif. Kecuali kalau modal verben sebagai main verb ya, order full verb. Ya. Nah, sekarang kunnen sebagai main verb. Full verben lagi ya. Nya ikan good English. Sama, ini tidak perlu lagi dijelaskan bahwa English-nya mengacu kepada sprechen ya. Karena ini ikan good English artinya adalah saya bisa berbicara berbicara bahasa Inggris dengan baik. English-nya di sini sudah merepresentasikan sprechen-nya ya. Makanya tidak perlu lagi ditulis ikan good English sprechen. Seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan modal verb als verben itu hanya boleh digunakan pada kondisi dan situasi yang sudah jelas. Ya. Karena dia sudah tidak ada verb-nya lagi. Verb modal verbennya ini sudah merangkap sebagai full verben juga, sebagai Hauptverben. Ya. Nah, lalu penggunaan kunnen. Penggunaan kunnen itu ada 4. Yang pertama sebagai Fähigkeit atau kemampuan atau ability ya. Jadi ngomongin tentang kemampuan. Contoh, Mona kann gut tanzen.
Mona bisa bisa menari dengan baik, ya. Itu kan kemampuan menari. Menari adalah sebuah kemampuan. Nah, di sini kan-nya sebagai modal verb, Tanzennya sebagai hub verb, ya, dan berada di posisi terakhir juga. Lalu bisa dipakai untuk ngomongin Möglichkeit atau kemungkinan. Contoh, heute kann es regnen. Hari ini bisa hujan. Jadi, kan-nya adalah bentuk modal verb, lalu regnen-nya adalah verb hub verb-nya. Sebentar, saya bantu tuliskan ya. Ya, Möglichkeit tadi. Dan momen ya, masih saya ketik, teman-teman. Seperti itu ya penggunaan kunnen. Bisa untuk Fähigkeit tadi atau menunjukkan kemampuan. Nah, selain Fähigkeit, Möglichkeit, Hoffliche Bitte, und Erlaubnis, ada lagi cara menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakmungkinan. Untuk yang kunnen ini ya, khusus di nomor 1 dan di nomor 2, Fähigkeit itu ada lawannya, yaitu Unfähigkeit.
Nah, seperti ini ya. Jadi saya ulangi, penggunaan können bisa untuk menunjukkan Fähigkeit atau kemampuan. Contoh, Mona kann gut tanzen. Mona bisa menari dengan baik. Nah, lalu kalau Unfähigkeit atau ketidakmampuan menjadi Mona kann nicht gut tanzen. Mona tidak bisa menari dengan baik, ya. Jadi yang Unfähigkeit dan Unmöglichkeit ini bentuk negatifnya. Lalu nomor dua ada Möglichkeit atau kemungkinan. Contohnya heute kann es regnen. Hari ini bisa hujan. Nah, kalau yang Unmöglichkeit ini yang ketidakmungkinan. Heute scheint, heute scheint die Sonne, es kann nicht schneien. Hari ini matahari bersinar, tidak mungkin bersalju. Ya, karena ada matahari, maka tidak mungkin salju turun. Oke. Nah, lalu ada Höfliche Bitte, itu seseorang, meminta kepada seseorang tapi dengan sopan. Contohnya, Können Sie mir einen Gefallen tun? Bisakah Anda melakukan sesuatu untuk saya? Atau Can you do me a favor? Seperti itu. Lalu ada Erlaubnis untuk izin. Contohnya, Du kannst jetzt gehen. Sekarang kamu bisa pergi. Nah, ya. Ini semua modal verben berada di posisi kedua, lalu Hauptverb dalam bentuk infinitif berada di posisi terakhir, di belakang ya. Bisa dipahami teman-teman? Ada pertanyaan mengenai modal verben kunnen? Belum, masih hmm, nulis dulu, belum bisa memahami detail sih. Kenapa Bu Lia putus-putus? Masih apa? Belum bisa memahami, masih ditulis dulu Oh, masih pemahamannya ditulis kemana. dulu. Oh, oke. Silakan ditulis dulu ya. Nanti boleh kalau ada pertanyaan ditanyakan. Untuk teman-teman yang lain juga silakan mencatat dulu ya. Nanti kalau sudah mencatat, boleh bilang biar saya lanjutkan ya.
Ya, sudah selesai mencatat. Udah. Udah, ada pertanyaan? Jadi untuk eh, kata perbenkan itu sendiri bisa digunakan dengan empat eh, artian lain-lain ya. Ya, 4 yang Fähigkeit, Möglichkeit, Höfliche Bitte, und Ya. Erlaubnis ya. Betul. Lalu modal verbennya selalu dikonjugasikan dengan subjek dan dia berada di posisi kedua ya. Lalu kalau yang infinitive verb atau hub verb berada di paling belakang ya. Kecuali saat modal verben menjadi Vollverben atau kata kerja utama yang tidak membutuhkan Hauptverb lagi ya. Seperti ya, ich kann good English. Itu kalau saya bilang ikan good English berarti sudah mengasumsikan, sudah menjelaskan bahwa saya bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Makanya tidak perlu lagi ditulis ikan good English sprechen. Seperti itu ya. Nah, cuman untuk verben ini hanya bisa digunakan pada situasi dan kondisi tertentu yang sudah jelas. Ya. Mungkin contoh lainnya adalah Ich muss jetzt nach Hause. Ya, sekarang saya ya sudah ditulis. Oh, sebentar ya, saya tulis di komen sini aja. Oh, untuk kuningnya, momen. Contoh lainnya adalah hmm, mungkin hmm, contoh lainnya hmm, oh seperti ini mungkin contoh lainnya ya sebagai verb ya. Seperti itu. Meine Mutter kann kochen. Sebetulnya bisa di oh Entschuldigung. Oh, tidak. Ini bukan als for verben ya. Sorry, sebentar. Saya pikirkan dulu contoh lainnya untuk yang situasinya sudah jelas. Kira-kira apa lagi ya, teman-teman? Selain sprechen, saya hmm, apa ya kira-kira? Yang pasti kegiatannya. Iya, yang sudah jelas, yang tidak lagi diperlukan verb tambahan. Kayak kalau yang saya tulis tadi kan, Ika meine Mutter kan kuchen. Ibu saya bisa masak. Nah, tapi ada tambahan kuchen di situ.
Padahal ada tambahan Kohon, padahal harusnya cuman model verbennya saja. Kira-kira apa ya? Hmm. Hmm. Ya. Hmm. eh, Lagi ya yang situasi dan kondisinya sudah jelas. Hmm. 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 Bentar ya, teman-teman. Saya akan contoh. Hmm. Hmm. Oke, saya belum bisa menemukan contoh lain, tapi apakah teman-teman sudah mengerti penggunaan kunnen als Volverb? Masih belum? Nah, kita pakai contoh yang tadi saja ya. Ich kann good English. Saya bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Nah, di situ kan eh, English-nya sudah merepresentasikan sprechen. Saya bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik, gitu kan? Makanya saya tidak lagi menulis ich kann good English sprechen karena tanpa kata sprechen pun sudah dimengerti bahwa yang dimaksud adalah bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Bisa lebih dipahami. Jadi memang Sam- eh, ya, Sambil berjalan aja. oke. Nanti mungkin saya coba Dikit-dikit baca. carikan contohnya ya. Nanti kalau sudah ada, saya kirimkan. Nah, tapi kalau pada biasanya memakai yang model verben plus Hauptverb di belakang itu dalam bentuk infinitif. Jadi memang kalau yang als Vollverb itu hanya di situasi dan kondisi tertentu saja, jadi memang tidak banyak ya. Oke, selanjutnya kita ke verben wollen ya. Karena tadi motion sudah kita bahas. Apa masih di kunen ya, teman-teman? Oh, masih di kunen ya. Oh iya, oke. Sekarang motion, motion. Oh, sebelum kita masuk ke motion, saya berikan dulu perubahannya. Perubahannya. Oh, perubahan modal verbnya berdasarkan subjek sudah ada di buku ya. Jadi tidak usah saya tuliskan lagi. Sekarang kita lanjut ke motion. Motion itu harus ya. Contoh, ich muss morgen einen Test schreiben. Saya harus menulis
menulis sebuah tes besok. I have to write a test tomorrow. Ya. Saya tuliskan lagi ya. Ini untuk Musen. Contohnya. Oh, ya. Besok. Nah, ini dalam kalimat biasa, ich muss morgen einen Test schreiben. Aku harus, ini einen ya, teman-teman. Ada tipe. Tunggu. Einen Test schreiben. Sama, muss sebagai modal verben ada di posisi kedua. Lalu, schreiben selaku Hauptverb ada di posisi terakhir dalam bentuk infinitif. Selain itu, bisa kita pakai contoh ich bin krank, ich muss viel schlafen. Saya sakit, saya harus banyak tidur. Oke, ini contoh lain. Ya. Ich bin krank, ich muss viel schlafen. Gitu ya. Jadi kenapa saya harus banyak tidur? Karena saya sakit. Seperti itu ya. Ditulis dalam kalimat biasanya. Oke. Selain itu, kalau untuk W-frage, kalimatnya bentar ya. Ini ya. Tadi ya, ich bin krank, ich muss viel schlafen adalah bentuk dalam kalimat biasa. Ich bin kranknya hanya sebagai eh, pelengkap saja, teman-teman. Gitu ya. Jadi kan kalau cuma ich muss viel schlafen, nanti timbul pertanyaan, kenapa harus tidur yang banyak? Nah, makanya diberi penjelasan karena ich bin krank, karena saya sakit. Nah, lalu kalau dalam bentuk W-frage masih sama, W-frage-nya di depan, one, lalu modal verbennya di posisi kedua, muss. Nah, yang terakhir, muss sudah dikonjugasikan dengan subjek do.
ya, makanya dia jadi must. Nah, lalu gehen adalah how verb-nya berada di posisi terakhir dalam bentuk infinitif. Jadi artinya kapan kamu akan pergi. Gitu. Lalu kalau untuk jenis pertanyaan ya oder nein Frage itu bisa müssen Sie morgen arbeiten? Apakah Anda harus bekerja besok? Nah, kalau dalam ya oder nein Frage, müssen-nya sebagai modal verb ada di posisi pertama, ya. Nah, lalu arbeiten-nya tetap ada di posisi terakhir dalam bentuk infinitif sebagai Hauptverb, ya. Oke. Jadi karena pertanyaannya, apakah Anda harus bekerja besok? Müssen Sie morgen arbeiten? Ya, bisa langsung jawab ya atau nein. Seperti itu. Nah, lalu kalau müssen sebagai verb, ich muss jetzt nach Hause. Aku harus pulang sekarang. Seperti itu. Nah, ini yang als verb biasanya kan ich muss jetzt nach Hause gehen. Masih ada bantuan verben gehen di belakang. Jadi eh, aku harus pergi pulang sekarang. Tuh. Nah, cuman karena ini sudah jelas ich muss jetzt nach Hause, aku harus pulang sekarang, makanya kita nggak perlu lagi pakai verben gehen ya. Oke, bisa dipahami teman-teman penggunaan yang motion. Nah, kalau penggunaan mode verben motion itu ada dua, namanya ya. Bentar ya, masih saya ketik penggunaannya. Nah, ini ya penggunaan mode verben motion itu lebih sedikit, tapi dia untuk menunjukkan keharusan.
Seperti contoh, ich muss heute für eine Prüfung lernen. Saya harus belajar untuk ujian hari ini. Musnya sebagai modal verben berada di posisi kedua. Lalu lernen-nya sebagai Hauptverb, dia ada di posisi terakhir dalam bentuk infinitif. Nah, lalu ada Befehl. Befehl itu untuk memberikan perintah. Seperti contoh, du musst sofort ins Bett. Kamu harus segera tidur. Nah, cuman kalau untuk yang Befehl ini itu biasanya hanya digunakan saat orang tua berbicara ke anaknya. Nah, seperti ini anaknya disuruh segera tidur gitu ya. Atau bisa juga eh, seorang bos berbicara ke koleganya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Karena kan untuk memberikan perintah gitu ya. Oke, bisa dipahami Bisa. atau ada pertanyaan? Hmm, Contoh lainnya, hmm, ya, ya. Jadi pemahamannya untuk mus itu mus itu sendiri hanya untuk dua pemahaman antara harus atau perintah Iya, penggunaan penggunaan motion, ya, saatnya. penggunaan. Betul. Oke. Nah, selanjutnya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita ke model verben wollen ya. Nah, kalau wollen itu akan. Ya, jadi dia akan melakukan sesuatu. Contoh, kalau untuk dalam kalimat biasa ya. Ini penggunaan untuk mode verben wollen yang artinya akan atau mau ya.
tambahkan. Ya, kalau kamu ingin makan pizza, ya ada ralat untuk arti di bagian ya order nine frage ya. Jadi ya untuk yang wollen itu akan atau mau ya, want to. Contoh dalam kalimat biasa, ich will morgen zu Hause bleiben. Besok aku akan tinggal di rumah. Ya, tomorrow I want to stay at home. Ya, will-nya sebagai modal verben yang sudah dikonjugasikan dengan subjek ich, lalu morgen zu Hause sebagai pelengkap saja, lalu ada bleiben, bleibennya sebagai Hauptverb ya, Hauptverb dalam bentuk infinitif dan selalu berada di akhir kalimat. Selain itu, contoh lainnya, Marion will ins Kino gehen. Mario akan pergi ke bioskop. Sama Marionnya sebagai subjek, will-nya modal verben di posisi kedua, ins Kino-nya sebagai penjelas, gehen-nya sebagai Hauptverb. Hauptverb dalam bentuk infinitif. Nah, lalu kalau dalam W-frage, modal verbennya berada di posisi satu, Entschuldigung, bukan di posisi satu, tapi posisi dua tetap. Jadi contohnya one wollen wir gehen. Kapan kita akan pergi? W-fragenya one, wollennya adalah bentuk modal verben yang sudah dikonjugasikan dengan subjek wir. Nah, lalu ada gehen di belakang. Gehennya sebagai Hauptverb. Kalau dia order nine frage, ini yang modal verbennya berada di posisi nomor satu. Jadi, willst du eine Pizza essen? Apakah kamu ingin makan pizza? Nah, jadi wills-nya sebagai modal verben yang sudah dikonjugasikan dengan subjek du. Nah, lalu eine Pizza-nya sebagai penjelas. Ini ada verben essen di belakang. Hauptverb. Hauptverb-nya essen dalam bentuk infinitif. Nah, kalau wollen dalam bentuk full verb atau kata kerja utama, ich will einen Kaffee. Aku mau kopi. Nah, ini kita tidak perlu lagi menuliskan ich will einen Kaffee trinken. Karena sudah jelas, aku mau kopi. Kalau kopi pasti kita minum kan, nggak mungkin kita cuman makan bubuk kopinya. Jadi itu sudah jelas gitu ya. Kalau meskipun cuman kita bilang I will einen Kaffee tanpa memakai trinken di belakangnya untuk Hauptverb. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Boleh dicatat dulu aja. Nanti baru kalau ada pertanyaannya.
Oke, sudah selesai mencatatnya? Ada pertanyaan untuk mode verben wollen? Ya, sudah. Ya, pertanyaan terkait mode verben wollen. Jadi kalau misal masih bingung, oh lalu penggunaan wollen ya. Nah, kalau penggunaan wollen ini ada dua.
Penggunaan wollen itu ada dua. Yang pertama untuk mengucapkan wish, ya mengucapkan wish atau berarti wish itu permintaan. I will pilot Werden. Gitu ya. Sungguh. I will pilot Werden. Ih-nya adalah subjek. Will-nya adalah modal verb, ada di posisi kedua. Pilotnya di sini sebagai objek. Lalu ada Werden. Werden adalah Hauptverb atau uh, Hauptverb, kata kerja utama dalam bentuk infinitif ya. Nah, penggunaan yang kedua itu will atau kalau mau melakukan sesuatu. Contoh, I will eine Cola trinken. Ini di sini adalah si yang perempuan ya. Jadi dia perempuan itu ingin minum cola. Di sini kita pakai unbestim eine Cola. Oke, si-nya ini subjek, will-nya modal verb yang sudah terkonjugasi dengan subjek si. Eine Cola adalah objek dalam bentuk unbestim terartikel dikarenakan dia baru mau minum cola berarti bendanya masih belum ada, belum jelas, makanya kita pakai bestimmte. Baru trinken. Trinkennya merupakan Hauptverb dalam bentuk infinitif dan berada di akhir kalimat. Oke, ada pertanyaan? Oke, jadi secara garis besar dalam membuat kalimat dengan modal verb itu subjek plus modal verb plus objek ataupun plus selain objek bisa Zeitangabe, keterangan waktu seperti tadi morgen ya, lalu infinitif ya. Oke, jadi rumus membuat terus ya seperti itu. Subjek plus modal verb plus objek atau Zeitangabe plus infinitif. Nah, yang berada pada posisi tetap, kalau ini rumusnya tinggal disesuaikan dengan nanti bentuk kalimatnya ya. Kalau bentuknya kalimat biasa yang dengan titik bisa pakai seperti ini atau bisa juga ya, bisa juga dibolak-balik untuk subjek dan objeknya atau Zeitangabe-nya ya. Nah, cuman kalau untuk itu ini dalam kalimat biasa ya. Kalau dalam W-frage, kalau untuk membuat W-frage, one moment, itu berarti W-frage plus modal verb plus subjek plus infinitif, teman-teman. Kalau untuk iya atau harusnya modal verb subjek plus if. Seperti itu ya. Nah, tadi yang saya bilang boleh dibolak-balik itu saat menggunakan eh, kalimat biasa atau yang ia order nine frage. Gitu ya. Itu subjeknya jadi di posisi kedua,
lalu Zeiteingabe atau objek di posisi ketiga, dan infinitif tetap di posisi terakhir. Tapi kalau wave frage-nya di posisi satu, modal verb di posisi dua, lalu subjek, lalu infinitif. Nah, kalau dalam membuat kalimat biasa, baru subjek plus modal verb plus objek atau Zeitangabe plus infinitif. Seperti itu ya. Lalu, ada. Nah, kalau seperti ini kalimatnya, coba ya, teman-teman mengisi. Maaf, Prof. Saya terlambat karena tadi meeting dengan Pak Kapolres. Maaf, Prof. Ya, oke kan problem ya. Nanti boleh menonton tayangan ulangnya di YouTube. Baik, terima kasih. Sama-sama. Nah, sekarang yang ini. Saya membuat dua soal di kolom chat Zoom. Ini jawabannya adalah Conan oder Musen. Autokonen. Hmm? Nomor 1, Conan, Konen. dikonjugasikan dulu ke subjek ih menjadi eh Ikonen. kenapa? Nah, einmal. Hmm. Di sini subjeknya adalah ih. Ikan. Ich, Ikan lehlen. richtig. Heute kann ich nicht lernen. Ich bin krank. Ya. Jadi, saya tidak bisa belajar hari ini karena saya sakit. Ya, saya sakit. Gitu. Oke, pakai kan, richtig. Nomor 1 ist kan. Lalu nomor 2. Haute ich muss Heute harus belajar. richtig. Betul ya. Heute muss ich lernen. Ich habe morgen einen Test. Harus belajar karena ada tes. Ya, richtig. Aku harus belajar hari ini karena besok aku ada tes, gitu ya. Oke, berarti sudah paham ya menggunakannya. Lalu kita coba mana ya? Momen. Ini kira-kira bagaimana teman-teman? Ya, latihan sedikit. Saya kopas dulu.
aja, silakan. Sudah saya kirimkan di kolom chat Zoom. Diisi dengan model verbennya. Entschuldigung. Ini saya kirim ulang. Silakan. Wirmush, Apa? Wirmushen, Hatta benih kom. Artinya malam ini kami Harus tidak bisa datang. Nine. nine. Oh. Jadi jawabannya bukan mus, tapi ini menggunakan model verb kunnen. Kans. Nah, kunnen, tetap kunnen ya. Wirkunen. Ya, Wirkunen. wir können heute Abend nicht kommen, richtig? Nah, lalu nomor 2, warum du nicht schlafen? Waduh. Du. Modal verbnya do kan bisa muskan atau wills ya. Ini Staffen. Ya, bisa semua. Warm. Ya, apa model verbnya? Kannst du. Kannst du, richtig. Warum kannst du nicht schlafen? Schlafen. Ya, kenapa kamu tidak bisa tidur? Ya, nah, lalu nomor 3, wir heute bis 21 Uhr arbeiten. Wir akan wollen. Bukan, tapi müssen. Oh, harus berarti. Harus, ya. Jadi kami harus bekerja, kami ya besok harus bekerja sampai jam 9 malam. Oke. Nomor 4, heute nicht schlafen. Push. Nicht schlafen. Tidur malam kan? Iya, tidur malam. Ermush. Bukan, tapi pakainya will. Dari Wollen ya. Jadi dia tidak ingin tidur hari ini. Will heute nicht schlafen. Dia tidak akan tidur. Seperti itu ya. Oh, ada nih-nya ya. Iya, ada nih-nya. Karena ada nih. Jadi memang kembali lagi menggunakan pemilihan jawaban yang modal verbnya itu disesuaikan dengan konteksnya ya. Apakah itu sebuah keharusan atau sebuah keinginan ya. Disesuaikan lagi kira-kira kalau misalnya pakai modal verben kunnen cocok atau tidak, pakai modal verben müssen, wollen cocok atau tidak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai modal verben? Sambil berjalan ngisi lesson yang saya ini kayaknya deh. Boleh. Nah, kita balik ke kursbuku. Di kursbuku ini halaman 59. Tadi di Verabredung artinya perjanjian atau persetujuan. Nah, ini di 11A ada teks. Teksnya itu mengenai sebuah problem ya. Sebuah problem si Ana Yohana. ya
Ini ditulis untuk Yohana, ditulis oleh Mara. Ya, jadi stres. Baca email, lesson C di email, baca email, lalu kita disuruh menandakan modal verben kunnen, müssen, und wollen. Nah, lalu kita disuruh garis bawahi ya modal verbennya. Nah, seperti contoh sudah di warna kuning ini, halo Johanna, ich habe ein Problem, wir können. Kunennya diwarnain kuning. Nah, kita tinggal mencari lagi verben kunnen, müssen, dan wollen yang lain. Dan ditandai ya. Ada yang mana aja, teman-teman? Ada motion, Müssen. motion, Oh ya, di Kindermüssen, richtig. Lalu uh, noch gehen. Wollen, ada wollen di sebelah mana? Sonntagnachmittag wollen, Ya, richtig. Lalu ada di mana lagi? Kinder uns meinen. Wollen wir naste? Richtig. Lalu muss ada di mana lagi? Oder musst du arbeiten? Oder musst du arbeiten? Muss, ya, muss ada di paling bawah. Oder muss du arbeiten. Lalu ada lagi di atas yang und ich muss jeden Tag arbeiten, auch am Wochenende. Ya, di situ ada muss yang terkonjugasi dengan subjek ich. Nah, lalu ada lagi am Abend muss ich noch einkaufen und kochen. Oke? Oh ya, muss. Ya. Ich Waffenlochen. Lalu ada lagi müssen tadi yang untuk un di Kinder, müssen House of Gaben. Ya. Lalu ada lagi zum Arzt muss ich auch noch gehen. Ya. As Zum Arzt muss ich auch noch gehen. Jadi, mich auch noch gehen. ya, itu ada muss kan di situ yang terkonjugasi dengan ich. Muss. Ya, muss. Jadi artinya adalah saya punya masalah. Halo Yohana, saya punya masalah. Sayangnya kita tidak jadi pergi ke bioskop. Kita tidak bisa pergi ke bioskop. Lalu dia menulis di sini stres, stres, stres. Hannes berada di Hamburg sampai hari Selasa dan saya harus bekerja setiap hari, bahkan di akhir pekan. Lalu saya masih harus berbelanja dan memasak di malam hari. Ya, dan anak-anak harus mengerjakan pekerjaan rumah mereka dan sering mengunjungi iya, ya, und viel für die Schule lernen. Oh ya, dan anak-anak harus mengerjakan PR dari sekolah ya. Nah, lalu saya juga harus pergi ke dokter. Nah, di hari Minggu Sore. siang. Oh ya, nah mitak ya. Minggu sore insulin. Ya, betul. Minggu sore Akan pergi ke kinder. Iya, saya dan anak-anak akan pergi mengunjungi saudara laki-laki saya ya. Nah, oke. Lalu yang wollen wir nächste Woche am Mittwoch sampai akhir itu artinya haruskah kita pergi ke yoga minggu depan di hari Rabu atau Di kamu hari harus bekerja? Kenapa? Ya, atau hari kerja. Iya, atau kamu harus bekerja gitu ya. Jadi kan karena dia mengajaknya di hari Rabu, Mara berasumsi bahwa mungkin saja Yohana ada bekerja gitu ya. Makanya dia bilang, Oder musst du arbeiten.
atau kamu harus bekerja. Ya, baru liebe Grüße marah. Liebe Grüße itu seperti eh, salam salam sayang seperti itu ya. Liebe Grüße. Nah, selain itu kita lihat lagi. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Mara dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Mara. Lalu apa yang akan Mara lakukan? Nah, jadi ini ditanyakan mengenai ketiga modal verben, ya. Was muss Mara machen, apa yang harus Mara lakukan? Lalu waskan si nih machen, apa yang tidak boleh dia lakukan? Lalu ada was will si machen, apa yang ingin dia lakukan? Tadi Mara und Johanna kunnen nicht ins Kino gehen. Lalu Mara muss ya, karena Mara harus bekerja ya. Arbeiten, ya. Ya. Mara muss du arbeiten. Tidak perlu pakai do lagi karena sudah ada subjek Mara. Jadi Mara muss arbeiten. Mara muss arbeiten. Ya. Mara muss boleh langsung arbeiten atau memakai Mara muss jeden Tag arbeiten. Ya. Lalu selain arbeiten dia masih harus Mara muss auch noch gehen. Noch einmal. Mara muss jeden Tag arbeiten. Ya, itu yang tadi. Mara muss jeden Tag arbeiten. Lalu And then Mara muss ihn noch einkaufen. ya, lalu sie muss am Abend einkaufen und kochen. Ya. And Selain itu, sie muss auch noch gehen. Yang mana? Yang paling akhirnya yang sie muss ich auch noch gehen. Auch noch gehen. Oh ya, itu juga. Jadi sie muss zum Arzt gehen. Dia harus pergi ke dokter, ya. Selain dia harus pergi ke dokter, dia juga akan ya si ya, si will am Sonntagnachmittag ihren Bruder besuchen. Dia akan mengunjungi saudara laki-lakinya di hari Minggu sore. Nah, habis itu tadi dia mengajak Yohana. Jadi si will am Mittwoch zum Yoga gehen. Oke? Ya, bisa dipahami? Bisa. Jadi wollennya dirubah jadi will ya kalau Iya, diceritakan kembali. Bukan karena diceritakan kembali, tapi kita lihat subjeknya. Di sini karena subjeknya adalah si perempuan, makanya kita pakai will. Kalau misalnya nanti subjeknya itu misalnya do, kita pakainya wills. Lalu kalau misalnya subjeknya were, kita pakai wollen. Gitu ya. Disesuaikan dengan subjeknya. Nah, sekarang bagian C. Bagian C itu adalah jawabannya Yohana atas email yang dikirimkan oleh Mala. Sebelum dibaca, kita harus melengkapi dulu berdasarkan modal verben müssen, können, oder wollen. Ya. Nah, silakan dilengkapi dulu. Seperti contoh, nomor 1 sudah dijawab. Wir können uns gern am Mittwoch treffen. Nah, itu dia pakai können karena juga dia subjeknya wir. Ya.
Jadi silakan dilengkapi dulu, boleh? Ah. Ich muss bis 16 Uhr arbeiten. Ich muss bis, ya richtig, ich muss bis 16 Uhr arbeiten. Lalu, Aber dann wir unsicher. Kayaknya harus lagi juga. Oh, wir müssen ya. nein, bukan menggunakan müssen, tapi em, ya, bukan menggunakan müssen, Kan depannya wir. ya, meskipun depannya wir, tapi Iya, tidak, iya, iya. ya, apa? Iya. Wollen, Hmm? wollen kah akan Eh, saya. Kunnen, karena aber dan kunnen wir uns sehen. Tapi kita bisa bertemu nanti. Ya, kunnen, karena dia juga subjeknya adalah wir. Nah, lalu so 17 Uhr gitu ya. Untuk nomor 4 apa? Kannst du? Nine Bisa yoga. ya. Tadi pas di yoga dia pakainya verben apa? Modal verben apa? Wollen. Wollen. Nah, Wollen dikonjugasikan ke do menjadi wills. wills. Willst du zum Yoga gehen oder Order. atau mm, jadi Yohana menawarkan apakah eh, kamu ingin pergi ke yoga atau kita Hari Jumat pergi ke Albert, partinya Albert, Albert ya. bukan atau kita jogging. Jadi dia menawarkan tadi untuk yoga mau tetap yoga atau jogging. Nah, cuman melengkapi model verbennya oder pung 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 wir joggen menggunakan model verben Kunan wollen. akan Wollen ya, pakainya wollen. atau akan Ya, karena apakah Anda ingin pergi ke yoga atau kita ingin pergi jogging? Kan kalau misalnya pakai kunen kurang nyambung. Apakah kita ingin pergi yoga atau kita bisa jogging? Ya, baru dia ngomong am Freitag mach Albert ein Party. Baru dia ngasih tahu Albert mengadakan pesta di hari Jumat. Nah, baru nih dia bertanya kira-kira pakai modal verben apa? Mumpung ihr kommen. harus ya. Mas, mas ih Ah, so. Nah, ini bisa menggunakan dua verben ya, dua modal verben. Boleh pakai kunnen oder wollen. Tapi dikonjugasikan dulu, jadi boleh kon ihr kommen, bisa bisakah ya, bisakah kamu datang atau kalau pakai wollen menjadi akankah kamu datang gitu ya. Nah, cuman kalau pakai wollen dia juga jadi wol. Nah, baru wir pung 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 ya Morgan telefonieren, oke? Hmm?
Yang mana kira-kira? Virkonen, Wir, ya bisa telepon Morgan. ya, richtig. Wir können ya morgen telefonieren, oke? Jadi dia bilang kita bisa bicara di telepon besok, oke? Baru viele Grüße Johanna. Seperti itu ya. Oke, jadi jawaban dari Johanna itu artinya adalah sungguh stres. Oh ya, sungguh stres. Kita bisa bertemu pada hari Rabu. Saya harus bekerja sampai jam 4 sore, tapi kita bisa bertemu nanti sekitar jam 5 sore. Nah, terus ditanya, apakah Anda ingin pergi ke yoga atau kita ingin pergi jogging? Setelah itu dia bilang, di hari Jumat Albert mengadakan pesta. Bisakah kamu datang? Bisakah kau datang gitu ya? Nah, lalu kita bisa bicara di telepon besok, oke? Gitu ya. Nah, sekarang kita huren. 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 Nomor 79. Nah, ini jadi kita akan mendengar sebuah dialog ya. Momen. Dan nanti kita disuruh memvariasikannya, membuat tiga dialog, variasi tiga dialog bersama dengan orang lain. Momen. Was machst du morgen? Hast du Zeit? Oh, tut mir leid. Morgen muss ich arbeiten. Schade. Und am Dienstag? Das geht. Wir können ins Kino gehen. Gute Idee. Wann? Um 7:30? 7:30 ist super. Itu adalah audionya, bisa dilihat transkripnya di bawah ini yang was machst du morgen, hast du Zeit ya. Jadi intinya dia mengajak mengajak untuk pergi keluar gitu ya. Lalu dia menggunakan model verbnya muss dan kunnen. Kalau yang singularnya kita pakai ich muss ya. Jadi nanti ini yang warnanya pudar-pudar seperti ya arbeiten, Dienstag, ins Kino gehen, 7:30 itu diganti teman-teman. Contoh, was machst du morgen? Hast du Zeit? Tut mir leid, morgen muss ich zum Arzt gehen. Seperti itu ya. Maaf, besok saya harus pergi ke dokter. Schade, am Montag das geht. Nah, lalu kalau sudah pakai wir kunnen, itu pakai yang ada di bawahnya ini. Seperti contoh, ini wir können ins Kino gehen, kita rubah menjadi wir können ins Cafe gehen, gute Idee. One, 6:30, 6:30 is super. Seperti itu ya. Jadi kita tinggal mengganti yang warnanya pudar ini saja dengan yang di sebelahnya. Kalau lagi masih pakai mus, berarti pilih dari ya ihmus. Nah, lalu kalau yang wirkunen, pilih yang dari wirkunen ya. Alles klar? Boleh. Boleh dicoba dulu. Oke. Coba dengan saya, Bu Lia. Bebas ya milihnya. Bebas. Saya yang bertanya ya. Oke. Was machst du morgen? Hast du Zeit? Mir leid morgen mas di Zoom Art gehen. Oke, schade. Und am Samstag? Oh, Samstag. Dah geht.
Okay. Wir können Yoga machen. Good idea. One. Halb 7. Halb 7 is super. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa memakai morgen muss ich Sport machen, morgen muss ich zum Sprachkurs gehen. Sprachkurs adalah kursus bahasa ya. Atau morgen muss ich lernen, morgen muss ich meine Eltern besuchen, dan lain-lain. Kalau mau membuat di luar variasi ini, ya. Nanti kalau hari tinggal dirubah-rubah saja hari dan jam sesuai kemauan kita. Nah, lalu tempatnya wir kunnen ins Café gehen, wir können Yoga machen, wir können tanzen gehen, wir können Tennis spielen, wir können Fahrrad fahren, und so weiter ya, terserah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Udah alles klar? Ya. Kemarin PR tuh 61 sampai 6 berapa ya? 63 moment 61 deh. ya, sampai 63 kalau saya tidak salah. 63 ya. Cuman karena sudah mepet, kita bahas besok saja ya. Besok juga materinya sedikit, jadi kita bisa membahas tentang latihannya, oke? Dan hari ini tidak ada PR. Oke, ada pertanyaan? Mungkin harus baca-baca dulu deh, nanti baru ada pertanyaan. Oke, silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh via WA atau via grup ya. Kalau begitu. Meraba, jadi nanti apa yang bingungnya lebih baik ditanya masing-masing. Ya. Gimana? Ya, silakan ditanya masing-masing. Yang penting tadi sudah dicatat ya. Ya. Oke. Materi hari ini sudah selesai. Vielen Dank für heute und bis morgen insyaallah ya. Ya. Bentar, Frau. Bitte.